Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu? Bahkan ketika berhubungan dengan istri tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniahi anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya, dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain berbicara masalah biologis dalam Islam, itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu, nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya, otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya, dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya, itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Yang keempat, apakah doa istikharah hanya boleh dibaca jika kita sudah melakukan sholat sunnah istikharah saja? Bolehkah dilakukan di sholat-sholat lainnya, dan lewat mana saja biasanya istikharah kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau doa dan zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW di waktu atau tempat tertentu, nggak boleh anda baca di tempat dan waktu yang lain. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi, nggak boleh dibaca kalau mau makan, kan? Karena memang itu ada tempat dan waktunya. Doa mau makan juga seperti itu, doa habis makan memang ditentukan waktunya atau tempatnya. Sama halnya doa istikharah, emang itu dikhususkan pada saat sholat istikharah atau selesai istikharah, gitu kan. Jadi memang dia tidak dibaca di waktu yang lain, ya, tidak dibaca di waktu yang lain, karena ada pengkhususan waktu atau tempat. Jadi sebaiknya memang tidak dibaca. Kemudian dikatakan lewat apa? Biasanya umumnya ulama berijtihad, ada yang mengatakan melalui mimpi, mungkin mimpi saja, tiba-tiba melihat sesuatu yang positif tentang orang itu, atau negatif bisa saja, gitu kan. Atau malah yang lebih umum terjadi kecenderungan. Ya, kata ulama yang paling umum itu Allah buat kecenderungan dalam hati kita. Kecenderungan itu kecenderungan positif, gitu, kecenderungan positif. Jadi kita kadang-kadang mungkin lebih cenderung dengan orang tersebut, ya. Makanya kalau istikharah juga ulama mengatakan harus dikosongkan dulu rasa sukanya. Karena kalau ada si A dan si B yang akan menikah dengan kita atau akan kita nikahi, itu tidak boleh ada kecenderungan. Misalnya lebih cenderung kepada si B, sehingga pada saat istikharah pun hatinya tetap berharap yang ini yang Allah kasih petunjuk, gitu kan. Jadi memang dikosongkan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lebih tahu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu, gitu. Disunnahkan setelah akad nikah sholat 2 rakaat. Tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah. Dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa. Dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu. Dipegang ubun-ubunnya, kalau kita bagian depan kendaraan tersebut yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikannya, wa khaira ma jubilta alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia, wa syarri ma jubilta alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu.
Berapa lama biasanya jarak berlangsung proses ta'aruf sampai menikah? Bolehkah jika sampai setahun lamanya? Itu tergantung Anda, gitu kan. Kalau saya sih nggak lama-lama. Untuk apa setahun, gitu kan? Terlalu lama setahun itu. Ya kalau memang sudah niat mau menikah, dilihat, saya katakan tuh hari kata kunci ta'aruf dalam Islam cuma 3. Lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kita itu. Boleh melihat orang yang akan kita nikahi atau akan menikah dengan kita, boleh dilihat apa yang menarik dari dia. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan menikah denganmu atau yang kau nikahi. Jadi lihat, mungkin ada yang menarik kulitnya, mungkin wajahnya. Umumnya itu biasanya orang melihat kepada wajah, gitu kan. Jadi sudah umum, saya sudah pernah sampaikan dalam masalah manajemen rumah tangga ini. Yang kedua, kenali keluarganya. Setelah kenali fisiknya, kenali keluarganya. Kenali fisik ini melihat saja ya, jangan nanti disalahpahami lagi, nanti dipelintir. Karena di Indonesia banyak orang mengatakan kenali fisiknya sampai disuruh buka baju, gitu kan. Nah ini tidak benar semuanya, gitu kan. Jadi yang kedua itu kenali keluarganya. Saya sudah katakan tuh hari, kalau keluarga ibunya itu mewariskan karakter, sifat. Kalau keluarga ayahnya adalah fisiknya. Ya bagaimana nanti keturunan kita secara fisik itu ikut keluarga ayah. Kemudian yang ketiga, kenali lingkungannya. Boleh ditanya kerja di mana, berteman sama siapa saja, gitu kan. Kalau teman-teman dia memang orang yang biasa sholat, memang biasa berpuasa, ibadah, dari cerita dia keadaan keluarganya juga begitu, berarti sudah cukup. Lalu Anda lengkapkan dengan istikharah. Orang mukmin tidak perlu banyak keraguan, karena ragu itu was-was dari syaitan, membuat ragu. Apalagi kalau Anda ingin ibadah, dibuat ragu luar biasa, beragam macam, termasuk masalah pernikahan. Akhirnya tertunda dan tertunda, gitu kan. Cukup istikharah, selesai. Kalau Anda sudah tenang, ada kecenderungan tidak selamanya hasilnya mimpi, maka melangkah saja. Setahun itu malah waktu yang sangat lama sebenarnya, gitu kan, yang akhirnya membuat tergantung permasalahan. Tidak perlu sampai selama itu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja, tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Memang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Gitu. Jangan ditakuti istri, dilindungi, dididik, ya kan, disayangin, kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja. Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta, walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali, lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah, ada di KUA. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah sebagaimana awal menikah dulu ya, untuk menyempurnakan iman? Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi SAW? Apakah mereka, apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya, memang beliau ingin fokus
di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan. Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu, kemudian baru beliau menikah. Tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW. Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan. Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid. Ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat. Kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih. Ternyata setelah itu keluar lagi darahnya. Maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid. Ini umum dalam buku-buku fikih kita. 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman status kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh. Hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu, karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insyaallah. Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi 2 macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah, jadi dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaallah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir ikhtiar, takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C, kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua, tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya dan takut terjadi keributan, maka mereka menikah di tempat lain tanpa kehadiran wali, hanya restu saja. Kalau restu gak ada masalah. Kerabat hadir itu tidak ada urusannya dalam Islam, tetap sah pernikahan. Yang tidak sah kalau wali perempuan, ayahnya. Kalau ayahnya setuju gak ada masalah, gitu kan? Gak ada masalah. Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu, tidak ada urusannya. Ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si fulan dan fulana, si A dan si B. Ada apa ini si C dan si Z, semuanya mau ribut? Gak ada urusannya sebenarnya. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan?
Ada saja ini yang bertanya. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari jelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah gitu. Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja, namun sang istri tetap bekerja, apakah halal jika sang istri diceraikan atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya, apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya halalkah diceraikan, halal, karena masuk dalam bab nusyud ya. Ini sudah nusyud namanya, suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi, tetap dia paksa hanya karena gengsi, hanya karena prestasi. Itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya ya seseorang menceraikan istrinya gitu kan. Tapi kalau dia mau bersabar boleh kan? Boleh kalau dia mau bersabar. Saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis, istriku ya Rasulullah supel sekali, enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagai ulama hadis dengan tegas mengatakan istrinya memang ya mudah untuk selingkuh. Maka kata Nabi SAW, ceraikan kalau itu mengganggu hidup kamu. Dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan sambil didakwai gitu kan. Jadi boleh kalau mau bertahan silahkan, tidak masalah, sambil didoakan. Tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama. Apa yang mau dikejar dari prestasi dunia, berlebihan materi? Mau diberikan apa? Bukankah kapasitas perutnya cuma 2 piring nasi? Cukup. Bukankah baju cukup 1 lembar di badan? Dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya? Tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu kan. Jadi kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi, kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan berarti tidak boleh ya perempuan bekerja, boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya nggak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang, kalau dia belum menikah maka tidak boleh. Kerugian-kerugian apa sajakah bila seseorang tidak menikah sedangkan dia mampu dari segi fisik dan materi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, pahala. Berhubungan biologis pahala, memberikan nafkah istri pahala, melindunginya, menaunginya, menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab pahala. Saya sudah pernah jelaskan ya, Imam Ahmad pada saat istrinya meninggal pagi hari lagi takziah nih, murid-murid datang, menikah malamnya. Murid-murid tanya, wahai Imam, anda lagi takziah, lagi malam sedih, istri anda meninggal, bagaimana anda bisa menikah? Artinya tolong jelaskan kepada kami apa pandangannya gitu. Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang. Sudah ngerti yang bujang-bujang? Nah, jadi nggak boleh tunda. Apalagi ini Masya Allah mampu, banyak sekali ruginya, banyak sekali.